Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugraha dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas saya, diamanahkan materi tentang akhlak dalam adil. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama itu dapat kita ketahui bahwa akhlak merujuk pada moral atau etika dalam perilaku dan tindakan seseorang dalam konteks agama, terutama Islam. Akhlak dianggap sangat penting karena mencerminkan nilai-nilai dan karakter seseorang. Akhlak yang meliputi sifat-sifat yang seperti jujur, sabar, dermawan, dan menghormati orang lain. Pendidikan akhlak bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya baik dalam pengetahuan tetapi juga dalam keseharian. Sedangkan adil dalam bahasa berarti adil atau fair. Dalam bahasa Inggris, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bertindak keadilan, tidak bias dan memperlakukan semua orang yang sama. Dalam prakteknya, akhlak dalam keadilan tidak hanya penting dalam konteks hukum tetapi juga ada hubungan lingkungan kerja. Menerapkan akhlak yang baik, masyarakat maupun lingkungan kerja menerapkan akhlak yang baik, membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan saling menghargai. Adapun itu klasifikasi akhlak, yang pertama itu akhlak terhadap Allah, di mana pada poin ini sikap dan perilaku yang menunjukkan penghambaan dan ketaatan kepada Allah SWT, seperti menjalankan ibadah, bersyukur dan bertawakal. Sedangkan yang kedua itu akhlak terhadap diri sendiri, menjaga kesehatan dan mengembangkan diri, dan perilaku positif terhadap diri sendiri seperti disiplin dan menghindari sifat negatif. Yang ketiga itu akhlak sesama manusia, di mana di sini menghormati, menghargai, dan berbuat baik kepada orang lain. Ini termasuk sifat yang jujur, sabar, dan adil. Sedangkan yang terakhir itu akhlak terhadap lingkungan, menjaga dan merawat lingkungan serta makhluk hidup lainnya, menunjukkan rasa tanggung jawab. Adapun contoh akhlak baik, yang pertama itu jujur, di mana jujur mengatakan yang sebenarnya dan tidak berbohong. Yang kedua itu sabar, di mana menahan diri, di mana sabar itu seperti menahan diri dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga itu dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu seperti melaksanakan kewajiban dengan baik. Dengan demikian, akhlak mencangkup berbagai aspek kehidupan yang sangat terkait dan berkontribusi pada pembentukan karakter dan perilaku individu dalam masyarakat. Seringkali diartikan sebagai tindakan yang mencerminkan kejujuran, integritas, dan keadilan dalam hubungan antara individu atau kelompok. Adapun kata adil itu mengacu pada tindakan, keputusan, atau sikap yang didasarkan pada keadilan yang tidak berpihakan. Secara rinci, adil dapat digambarkan beberapa poin. Yang pertama itu keseimbangan dan kesetaraan. Adil berarti memberikan kepada setiap individu atau pihak apapun menjadi hak mereka tanpa memandang status, kekuasaan, atau pengaruh. Dalam hal ini mencakup pembagian yang seimbang seperti sumber daya atau kesempatan berdasarkan kebutuhan dan kontribusi. Yang kedua itu tidak memihak. Orang yang adil tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok tertentu atau individu tertentu, melainkan mempertimbangkan semua pihak secara sama. Sikap ini ditandai dengan penilaian objektif tanpa prasangka. Yang ketiga itu berdasarkan fakta dan bukti. Keputusan adil ini selalu didasarkan pada bukti yang nyata, relevan, dan asumsi. Rumor atau referensi pribadi ini berarti setiap keputusan atau tindakan yang adil berperhitungkan semua fakta yang ada. Yang keempat itu konsisten, yang adil dan berlaku dalam satu situasi yang sama. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dalam penerapan prinsip dan aturan tanpa pengecualian dan diskriminasi. Masih ada beberapa poin yang saya sebutkan. Yang terakhir itu menghindari ketidakadilan dalam lawan dan dari adil.
Orang yang bertindak adil akan selalu berusaha menghindari keputusan atau tindakan yang merugikan salah satu pihak tanpa alasan yang kuat atau melanggar prinsip keadilan. Sangat penting menurut saya karena akhlak merupakan fondasi utama bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis, damai dan sejahtera. Adapun akhlak penting dalam masyarakat itu yang pertama menjaga kerukunan, yang kedua itu membangun kepercayaan, dan yang ketiga itu menciptakan keadilan, yang keempat itu menjaga ketertiban, dan yang kelima itu menumbuhkan empati. Yang kedua, akhlak yang baik dalam masyarakat itu yang pertama contohnya seperti jujur, amanah, toleransi, dan saling menolong. Yang ketiga itu cara menanamkan akhlak yang baik dalam masyarakat itu yang pertama melalui pendidikan. Pendidikan akhlak harus dimulai sejak dini dan terus dilakukan sepanjang hayat. Yang kedua itu contoh teladan. Orang tua, guru, dan tokoh masyarakat harus menjadi contoh yang baik dalam berakhlak. Yang ketiga lingkungan. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan akhlak yang baik. Dan yang terakhir itu penguatan nilai-nilai agama. Agama mengajarkan nilai-nilai moral yang sangat penting untuk membentuk akhlak yang baik. Kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini yakni dapat kita ketahui bahwa akhlak merupakan aset berharga bagi setiap individu dan masyarakat. Dengan memiliki akhlak yang baik, kita dapat hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera. Oleh karena itu, marilah kita bersama untuk terus membudayakan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhlak memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan karena akhlak adalah suatu panduan etika dan moral yang mengatur perilaku individu dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Sekian pemaparan materi dari saya atas nama Muhammad Nugraha pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf karena itu datanya dari diri saya pribadi. Bila fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.